Kali ini Mimin akan mereview sebuah film berjudul A House of Dynamite tahun 2025. Disutradarai oleh Kathryn Bigelow, A House of Dynamite adalah salah satu film paling menegangkan dan relevan yang muncul di dekade ini. Bigelow yang dikenal lewat karya-karya realistis dan penuh tekanan seperti The Hurt Locker dan 030 Dirty kembali mengupas sisi gelap dunia militer dan politik. Tapi kali ini dengan ancaman yang jauh lebih mengerikan, potensi perang nuklir global. Film ini bukan hanya tentang teknologi atau perang, melainkan tentang ketakutan dan keputusan manusia di bawah tekanan yang tak masuk akal. Ia menunjukkan betapa rapuhnya sistem yang kita anggap kuat dan betapa kecilnya jarak antara stabilitas dan kehancuran total. Film ini dibintangi oleh Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Anthony Ramos, dan Tracy Letts. Ceritanya berpusat pada krisis nuklir yang terjadi secara mendadak. Sebuah rudal tak dikenal terdeteksi meluncur menuju wilayah Amerika Serikat. Seluruh sistem pemerintahan, militer, dan intelijen harus bergerak dalam waktu hanya 18 menit untuk menentukan apakah ancaman itu nyata, siapa pelakunya, dan bagaimana mereka harus meresponsnya. Satu keputusan salah bisa memicu perang nuklir global. Ceritanya sederhana, tapi sangat efektif. Sebuah rudal nuklir terdeteksi meluncur menuju Amerika Serikat. Tidak diketahui siapa pelakunya, tidak ada waktu untuk investigasi mendalam, dan pemerintah hanya memiliki waktu 18 menit untuk memutuskan apakah akan membalas serangan atau menunggu dan beresiko kehilangan jutaan nyawa. Film ini dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing memperlihatkan perspektif berbeda dari krisis yang sama. Di pangkalan militer Alaska, tempat rudal pertama kali deteksi, di ruang situasi Gedung Putih, tempat keputusan politik dibuat, dan di sisi Presiden Amerika Serikat yang harus memikul tanggung jawab moral terbesar dalam sejarah manusia. Dari awal, film langsung menancapkan suasana tegang. Tidak ada pembukaan panjang atau latar belakang karakter yang mendalam. Kita langsung dilempar ke dalam situasi krisis. Radar berbunyi, sirene menyala, layar monitor menunjukkan garis peluncuran rudal yang mendekat, dan semua orang mulai panik. Kathryn Bigelow tahu bagaimana menciptakan ketegangan tanpa perlu efek berlebihan. Kamera handheld, pencahayaan dingin, dan suara bising mesin militer menciptakan atmosfer mencekam yang terasa sangat nyata. Bagian pertama yang berlatar di Alaska adalah potret dari kekacauan sistem pertahanan. Mayor Daniel Gonzalez, yang diperankan dengan intens oleh Anthony Ramos, mencoba tetap tenang ketika sistem interseptor mereka gagal. Film ini menunjukkan bahwa bahkan dengan semua teknologi canggih dan anggaran triliunan dolar, sistem keamanan dunia tetap bisa salah. Satu kesalahan kecil dalam sensor, satu miskomunikasi dalam rantai komando, dan bencana bisa terjadi. Ketika film beralih ke Washington, ketegangan berubah bentuk. Di sini kita menyaksikan perang ide dan moral antar pejabat tinggi. Rebecca Ferguson sebagai Kapten Olivia Walker tampil sangat kuat, tegas, logis, tapi jelas juga takut. Ia berhadapan dengan para pejabat senior yang penuh ego dan paranoia, masing-masing membawa argumen tentang apa yang harus dilakukan. Ada yang mendorong untuk langsung membalas serangan sebelum terlambat, ada yang ingin menunggu bukti lebih jelas. Dialog di bagian ini luar biasa tajam dan realistis. Tidak ada pidato heroik, tidak ada solusi mudah. Semua karakter berbicara dengan nada tertekan, cemas, dan defensif. Salah satu momen paling menggetarkan adalah ketika seorang penasihat berkata, "Kita hanya perlu satu keputusan salah untuk mengakhiri kehidupan." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk. Bagian ketiga adalah inti emosional film. Fokus pada Presiden Amerika yang diperankan dengan luar biasa oleh Idris Elba. Disinilah film berubah dari thriller politik menjadi drama psikologis. Bigelow menyorot wajah Elba dengan close-up panjang, memperlihatkan beban yang tak bisa dibayangkan. Ia tahu bahwa apapun keputusannya akan mengubah sejarah dan mungkin memusnahkan umat manusia. Tidak ada musik latar bombastis di bagian ini. Hanya suara nafas, detak jam, dan ketegangan yang nyaris membuat penonton sulit bernafas. Kathryn Bigelow tahu bahwa diam bisa jauh lebih menakutkan daripada ledakan. Dan yang paling menarik, film ini tidak memberi jawaban. Tidak ada adegan rudal menghantam kota, tidak ada resolusi apakah dunia hancur atau selamat. Film berhenti beberapa detik sebelum keputusan presiden dijalankan. Layar menjadi gelap dan suara detik jam berhenti. Penonton dibiarkan menatap kekosongan, memikirkan kemungkinan terburuk atau terbaik. Bagi sebagian orang,
Akhir seperti ini mungkin membuat frustasi, tapi bagi saya, inilah kekuatan House of Dynamite. Film ini bukan tentang hasil, melainkan tentang proses pengambilan keputusan di tengah ketakutan. Ia membuat kita sadar bahwa dunia modern sebenarnya hidup di tepi jurang setiap hari, hanya saja kita jarang menyadarinya. Secara tematik, film ini adalah alegori yang tajam. Rumah dinamit di sini jelas bukan hanya Amerika Serikat, tapi seluruh planet yang dipenuhi senjata nuklir. Semua negara saling menatap dengan curiga, siap menekan tombol, tapi harap yang lain tidak melakukannya dulu. Dunia kita memang ibarat rumah penuh bahan eksplosif, dan kita semua tinggal di dalamnya sambil berpura-pura tenang. Bigelow juga sangat cerdas tidak memihak ideologi apapun. Film ini tidak menyalahkan negara, partai politik, atau individu tertentu. Ia hanya menunjukkan fakta, bahwa sistem yang kita banggakan pada akhirnya bergantung pada manusia, dan manusia adalah makhluk yang emosional, mudah panik, dan bisa membuat keputusan fatal dalam tekanan. Dari sisi teknis, A House of Dynamite sangat mengesankan. Sinematografinya terasa dokumenter, dengan warna-warna dingin dan kontras kuat. Editingnya ketat dan presisi, membuat waktu 18 menit dalam cerita terasa seperti perjalanan 2 jam yang mendebarkan. Desain suara juga patut diacungi jempol. Setiap bunyi alarm, derit pintu baja, atau dengung komputer menambah ketegangan psikologis. Akting para pemain juga tidak kalah luar biasa. Idris Elba menampilkan performa yang tenang, tapi syarat emosi. Rebecca Ferguson memberikan intensitas profesional yang realistis, dan Jared Harris dan Tracy Letts membawa nuansa politik yang tajam dan sinis. Tidak ada karakter jahat atau baik mutlak, semuanya abu-abu. Semua berjuang di batas kemanusiaan masing-masing. Jika ada kelemahan mungkin hanya pada temponya yang lambat di bagian tengah. Film ini sangat fokus pada dialog dan keputusan, bukan aksi. Bagi penonton yang mengharapkan film perang dengan ledakan dan pertempuran besar, film ini bisa terasa berat dan kering. Tapi bagi yang menyukai drama moral dan ketegangan psikologis, film ini luar biasa mendalam. Yang paling saya suka dari A House of Dynamite adalah keberaniannya menantang penonton berpikir. Film ini tidak menawarkan hiburan yang menyenangkan, tapi pengalaman yang mengguncangkan. Setelah selesai menonton, saya benar-benar diam cukup lama, merenungkan betapa rapuhnya sistem dunia yang selama ini kita percayai. Bigelow menghasil mengubah skenario sederhana menjadi pernyataan besar tentang kondisi manusia modern. Kita menciptakan kekuatan yang terlalu besar untuk kita kendalikan, lalu berharap seseorang di puncak kekuasaan akan selalu membuat keputusan yang benar. Dan ketika film berakhir, saya sadar ketegangan yang dirasakan karakter di layar sebenarnya juga ketegangan kita semua. Dunia memang tidak meledak di akhir film, tapi rasa takut bahwa itu bisa terjadi kapan saja, itulah ledakan yang sesungguhnya. A House of Dynamite bukan sekedar film thriller, tapi refleksi mendalam tentang dunia yang hidup di bawah bayang-bayang kehancuran. Ia menegangkan, cerdas, emosional, dan menantang. Catherine Bigelow membuktikan lagi bahwa ketegangan terbesar bukan berasal dari peperangan di luar sana, tapi dari dilema moral di dalam diri manusia. Film ini layak disebut salah satu karya paling relevan tahun 2025, bukan karena efek visualnya, tapi karena keberaniannya memaksa kita menatap realitas yang selama ini kita abaikan, bahwa kita semua tinggal di sebuah rumah, dan di bawah lantainya tersimpan dinamit yang bisa meledak kapan saja.